Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an, kata Nabi SAW, "Idza tabakhta maraqatan faqsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau engkau masak sebuah masakan, perbanyak kuahnya, kata Rasul. Kemudian bagi-bagi tetanggamu. Kalau engkau masak sebuah masakan, perbanyak kuahnya supaya jadi banyak, kemudian bagi-bagi tetanggamu. Hadis ini sebenarnya bukan bicara ngasihnya, Bu. Karena terkadang yang kita kasih kepada tetangga itu rupanya lauk di tetangga lebih enak daripada lauk yang kita kasih, Bu. Bukan itu maksudnya hadis ini. Hadis ini maksudnya ditinjau dari akhlak. Kadang-kadang tetangga ini kalau kita mengasih sesuatu walaupun mungkin yang dikasih itu tidak berharga bagi dia, tetapi dengan memberikan sesuatu kepada kita bentuk hadiah itu bagian akhlak yang berkesan dalam hidup bertetangga. Gak apa-apa, Bu. Ibu masak sop nih, ayamnya mungkin 1 ruas jari, tapi airnya setengah ember, Bu. Kasih kaldu banyak-banyak. Kemudian berikan kepada tetangganya. Ini contoh saja. Ya tapi jangan bakhil juga, Bu. Atau manas-manasi tetangga. Tahu tetangga ini orang susah, ibu masak ikan asin pula lah, 7 meter 8 meter kecium baunya, tapi tak mau ngasih. Nah, itu kan namanya manas-manasi, Bu. Ya, kalau masak itu sampai kecium tetangganya, kasihlah tetangga itu supaya nggak penasaran. Jangan sampai ngintip masak apa nih orang ini. Nah ini, tapi yang jelas bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang saling memberikan hadiah. Alangkah indahnya sebuah perumahan itu kalau saling berikan hadiah, saling tukaran lauk. Si Anu, Umi Anu kemarin ngasih itu kepala ikan, nah sekarang saya kasih kepala ayam. Nah contohnya, ya. Oh itu yang itu kemarin itu ngasih itu buntut ikan, saya kasih ceker ayam. Jadi nggak masalah, Bu, tukar-tukaran gitu ya, tukar-tukaran, dan kita hargai. Dan itu akan menanamkan perasaan cinta, karena hadiah itu membangkitkan cinta. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini, tentu dengan nikmat dan karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita, kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa duduk di majelis ilmu. Kemudian salawat dan juga salam untuk keberkahan majelis di pagi menjelang siang ini kita haturkan kepada Rasul kita, qudwah kita dan uswah kita semuanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini, kita akan membahas tentang hukukul asyrah, hak-hak yang 10. Apa saja hak-hak yang harus kita tunaikan dari 10 perkara ini, di mana Allah Subhanahu wa taala merangkum 10 hak ini di dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 36. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa Islam
datang kepada kita dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lah akhlak sendiri terbagi menjadi dua. Ada akhlak yang berkenaan dengan Allah, ada akhlak yang berkenaan dengan sesama hamba-hamba Allah. Dan itu terangkum dalam 10 hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Yang pertama, berkaitan dengan hak yang berkaitan dengan Allah atau akhlak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Maka dalam hal ini hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menanamkan tauhid, menegakkan tauhid di dada-dada kita semuanya. Karena seluruh agama yang dibawa oleh para nabi itu asasnya adalah tauhid la ilaha illallah. Baik agama yang dibawa Nuh alaihi salatu wassalam, maka Nuh mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga kepada Ibrahim juga mengatakan kepada kaumnya agar menanamkan kalimat la ilaha illallah. Begitu juga kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa mendakwahkan dakwahnya kepada kaumnya agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu juga kepada Isa bin Maryam, dan yang terakhir kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan, kata Rasul, untuk memerangi manusia agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimatut tauhid. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugasnya menyampaikan kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Inilah akhlak pertama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan tauhid. Hujamkan tauhid dalam dada-dada kita. Sekali la ilaha illallah maka tetap la ilaha illallah. Sekali tauhid maka tetap tauhid. Jangan sampai kemudian tauhid ini bergeser sehingga menjauhkan kita dari sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan daripada tauhid adalah kekufuran. Dan kufur sendiri terbagi menjadi 3. Macam-macam kufur itu, yang pertama ada yang sifatnya kesyirikan. Sifatnya syirik, orang yang musyrik. Ada yang sifatnya nifak. Sifatnya nifak, orang yang munafik. Dan ada yang sifatnya murtad, orang yang keluar daripada Islam. 3 kelompok ini adalah kelompok yang melawan tauhid. Manusia kalau sudah terjerumus kepada kesyirikan maka hilanglah tauhid. Manusia kalau sudah terjerumus kepada kemunafikan maka tertanggallah tauhid. Manusia kalau sudah terjerumus kepada kemurtatan maka sama dengan menggerus tauhid. Orang yang terjerumus kepada kesyirikan dia tidak sedang beradab kepada Allah. Orang yang terjerumus kepada munafik maka dia tidak sedang berakhlak kepada Allah. Orang yang terjerumus kepada kemurtatan dia tidak sedang beretika kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena tiga-tiganya lawan daripada tauhid. Pertama, kesyirikan. Syirik itu sifatnya orang yang disebut musyrik. Dan syirik itu artinya taswiyatullahi bi ghairillah, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyamakan Allah dengan selain Allah. Dia yakin kepada Allah, tapi di sisi lain dia yakin kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah syirik. Di zaman Nabi SAW, Nabi SAW diutus kepada umat yang rusak akidahnya, karena mereka menyembah berbagai macam berhala, sampai berhala yang di sekitar Ka'bah saja jumlahnya 360 lebih. Saking banyaknya berhala yang disembah orang-orang musyrik itu. Dikenallah kemudian berhala-berhala orang musyrik itu dengan sebutan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah, dan macam-macam lagi namanya. Nabi diutus kepada mereka orang-orang yang menyembah ini. Dan Nabi SAW selama 13 tahun berusaha menyelamatkan manusia dari penyembahan kepada berhala. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala belum berikan hidayah kepada penduduk Mekah kecuali sedikit. Baru setelah Nabi hijrah ke Madinah, kemudian menetap 10 tahun di kota Madinah, sebelum wafatnya Nabi SAW kemudian menaklukkan kota Mekah. Disitulah mulai Rasul memberantas kesyirikan satu persatu, sehingga Allah mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika datang kebenaran, tergeruslah kebatilan, karena kebatilan itu pasti akan dikalahkan dengan kebenaran. Akhirnya kemudian penduduk Mekah kembali mentauhidkan Allah. Tidak lagi ada orang yang menyembah Lata, tidak ada orang yang menyembah Uzza, tidak ada lagi orang yang menyembah Manat, dan begitu seterusnya. Maka negeri Mekah menjadi negeri tauhid sejak diutusnya Rasul sampai hari ini. Satu-satunya negeri tauhid itulah negeri Saudi Arabia, khususnya Mekah dan Madinah. Tapi di zaman sekarang saya kira tidak ada orang yang menyembah Lata dan Uzza. Tidak ada yang akan menyembah Manat dan juga Hubal. Tidak ada yang menyembah Saif dan juga Nailah. Tetapi bukan berarti ketidakadaannya berhala-berhala itu, kesyirikan lantas hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Rupanya tidak, karena berhala-berhala yang dulu disembah di zaman jahiliyah itu berubah berhalanya. Boleh jadi dulu disebut Lata, sekarang disebut harta. Dulu disebut Hubal, sekarang mungkin disebut tahta. Boleh jadi mungkin dulu disebut Nailah, Saif, dan yang semacamnya. Boleh jadi mungkin sekarang disebut wanita, ataupun mungkin pasangan hidup, dan begitu seterusnya. Itulah yang kemudian kesyirikan itu sama, cuman bentuknya yang berbeda. Kalau dulu mengagungkan Lata Uzza, sekarang mengagungkan harta. Kalau dulu mengagungkan Manat dan juga Hubal, sekarang mengagungkan tahta, dan begitu seterusnya yang berkaitan dengan dunia. Tapi yang namanya kesyirikan itu sama saja. Intinya adalah menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Karena ketika kita lebih mengagungkan harta kita dibandingkan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sadar ataupun tidak dia terjerumus kepada kesyirikan. Ketika kita lebih mencintai keluarga kita, mencintai dunia kita, sadar ataupun tidak dia telah terjerumus kepada kesyirikan. Ketika menanamkan perasaan takut kepada bos kita, takut kepada atasan kita, mau tidak mau dia terjerumus kepada kesyirikan. Atau ketika kita menyandarkan diri kepada selain Allah, tidak yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya bergantung kepada dukun-dukun, tangkal-tangkal, jimat-jimat, maka itu sama juga kita telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita tahu bahwa kesyirikan itu akan tetap ada. Sejak zaman diutusnya Rasul sampai hari ini, syirik itu tetap ada dan berkembang, walaupun beda caranya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu diingat Bu, jangan sampai saya, ibu, atau keluarga ibu jatuh kepada kesyirikan. Lihat Luqmanul Hakim, saking takutnya kesyirikan ini.
Sampai wasiat yang pertama dicantumkan dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah dengan yang lainnya, karena kesyirikan itu sezalim-zalimnya kezaliman. Maka saya nasihatkan Bu, teruslah berhati-hati dari dosa yang sangat besar ini, yang kalau orang meninggal di atas kesyirikan dan jatuh kepada syirkul akbar, maka dipastikan dia rugi dunia dan akhirat, karena kalau dia masuk neraka dia tidak akan pernah keluar dari neraka, naudzubillah. Itulah dosa yang tidak akan diampuni selamanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lindungi keluarga dari kesyirikan. Tanamkan kepada keluarga kalimatul la ilaha illallah, supaya kita tidak terjerumus kepada dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni selamanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kenifakan ataupun orang yang disebut munafik. Munafik ini diambil daripada nafak. Nafak itu semacam gua yang memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar, atau semacam terowongan di mana masuk sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Karena orang munafik itu masuk Islam dengan lisannya, keluar dari Islam dengan hatinya. Makanya ulama membahasakan munafik itu adalah izharul Islam wa israrul kufri, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kepada kekafiran. Munafik ini Bu, terbagi menjadi dua. Ada nifak yang sampai kepada taraf mengeluarkan kita dari Islam, dan ini munafik yang berkaitan dengan keyakinan. Munafik yang berkaitan dengan keyakinan ini tadi dia menampakkan Islam dalam lahiriahnya, tapi menyembunyikan kekufuran dalam batiniahnya. Luarnya saja nampak Islam, tapi dalamnya penuh dengan kekufuran. Itulah yang banyak dilakukan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam. Terkadang mereka mengutus orang cerdas, kemudian dimasukkan dan disusupkan ke dalam Islam, dipelajarinya oleh dia Quran, dipelajarinya oleh dia sunnah, kemudian dipertentangkanlah Quran di dalamnya, dipertentangkanlah sunnah di dalamnya, kemudian membuat kegaduhan dan kerancauan sehingga akhirnya membingungkan umat Islam. Itulah yang disebut dengan orientalis. Orang-orang yang pura-pura masuk ke dalam Islam tapi menghancurkan Islam dari dalam. Tapi di sana ada nifak yang disebut dengan nifak amal. Ini yang paling banyak. Seperti kalau dia bicara, dia suka dusta. Kalau dia sholat, dia malas-malas. Kalau dia berjanji, dia berkhianat. Kalau dia dititipi amanah, dia pun tidak mengerjakan amanah. Ataupun orang yang tajasus, mengorek-ngorek keburukan kaum muslimin, dan begitu seterusnya. Walaupun memang munafik amal ini tidak mengeluarkan kita dari Islam, tapi ini tangga kepada nifak akbar. Maka sebaiknya hindari sifat-sifat munafik ini. Kemudian yang ketiga, murtad. Murtad ini artinya orang yang tadinya Islam, kemudian keluar Islam, masuk kepada agama di luar daripada Islam. Entah dia masuk Nasrani, entah dia masuk Yahudi, entah masuk Hindu, Buddha, Konghucu dan yang semacamnya. Maka orang yang keluar dari Islam, orangnya disebut murtad. Dan orang murtad ini sangat bahaya sekali, karena bisa melepaskan keimanan dari badannya. Tapi murtad itu bukan hanya sekedar orang yang terang-terangan keluar dari Islam dan merubah KTP Bu. Terkadang KTP-nya masih Islam, tapi dia tidak sadar kalau dia sudah tidak ada Islam. Seperti umpamanya dia meyakini bahwa agama itu semua sama, seperti yang diyakini orang-orang liberal, semua agama itu sama. Orang yang mengatakan semua agama sama itu bisa kufur, dia bisa murtad tanpa sadar. Ataupun orang yang mengatakan bahwa Islam ini agama yang hurriyah, bebas, membebaskan para penganutnya untuk memilih terserah dengan keyakinan yang ia yakini. Mau jadi Hindu ya silahkan, mau jadi Yahudi ya silahkan, mau jadi, membebaskan.
Terserah orang itu mau beragama apa saja. Maka keyakinan seperti ini juga tanpa sadar orang itu bisa murtad. Atau berhukum kepada selain hukum Allah dan meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik, lebih mulia, lebih agung dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Ini bisa murtad. Atau yang datang ke dukun kemudian meyakini apa yang dikatakan Mbah Dukun, kita bertanya kemudian meyakini apa yang difatwakan Mbah Dukun, walaupun dia ngaku masih Islam, dia tidak sadar itu bisa menjadikan dia murtad. Dan banyak lagi. Jadi murtad itu tidak mesti orang keluar dari Islam secara terang-terangan, maksudnya ya, bisa dengan keyakinan-keyakinan yang sadar ataupun tidak Islamnya telah batal, dengan menghina Al-Quran, dengan menghina Rasulullah, dengan menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu seterusnya ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 jenis kekufuran yang berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita hendak berakhlak kepada Allah, tanamkan tauhid. Tanamkan tauhid, hindari kekufuran. Baik itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempengaruhi imannya, seperti kesyirikan, kemunafikan dan kemurtadan, ataupun yang kedua yang disebut dengan kufur nikmat. Kufur nikmat tentu lebih bawah dibandingkan kufur sebelumnya. Secara tingkatan kufur nikmat tentu lebih ringan dibandingkan kufur-kufur sebelumnya. Tapi walaupun lebih ringan, kufur nikmat ini bisa menjadi tangga kepada kufur yang lebih besar dibandingkan yang pertama tadi. Lalu apa kufur nikmat itu? Para ulama mengatakan kufur nikmat itu artinya sitru ni'matillahi wa ya'malu bi mukhalafatil mun'im. Sitru ni'matillahi azza wa jal wa ya'malu bi mukhalafatil mun'im. Kata ulama, kufur nikmat itu menutup-nutupi bahwa nikmat itu datang dari Allah, atau melakukan sesuatu dengan nikmat yang Allah anugerahkan itu tidak seperti yang dikehendaki zat pemberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut kufur nikmat. Jadi kufur nikmat 2. Pertama, menutup-nutupi nikmat Allah seolah-olah nikmat itu bukan datang dari Allah. Yang kedua, dia melakukan sesuatu dalam rangka menyelisihi dan dengan nikmat itu zat yang sudah memberikan nikmat kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya disebut kufur nikmat. Adapun yang pertama, menutup-nutupi nikmat itu datang dari Allah. Contohnya seperti kisah Qarun. Qarun ini ketika dia sudah kaya, Nabi Musa mengutus seseorang untuk mengambil zakatnya. Datanglah orang ini menghadap Qarun, kemudian mengatakan, wahai Qarun, Nabi Musa mengutusku untuk mengambil bagian zakat hartamu. Tapi kemudian Qarun justru menolak utusan itu dan mengatakan, innama utituhu min ilmin indi. Enak saja kau ambil hartaku. Ini harta hasil jerih payah. Ini harta hasil kecerdasanku. Ini harta hasil keringatku. Dia nasabkan nikmat itu kepada dirinya dan tidak menasabkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tutup-tutupi Allah di sini. Dan itu di masyarakat, kata-kata Qarun ini sudah menjadi biasa. Ketika ada orang yang sukses dalam berkarya, sukses dalam bekerja, dia pun menjadi kaya raya. Kemudian kita katakan, dari mana kekayaan? Dia tidak mengatakan ini rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia justru mengatakan, dari mana kekayaanmu? Dia mengatakan, ya hasil kerja saya, hasil jerih payah saya, dari pagi sampai malam saya bekerja, inilah hasilnya. Dia menutup-nutupi rizki itu seolah-olah dia yang dapat. Harusnya dia tidak bicara seperti itu. Kalau dia berakhlak dan beradab kepada Allah, ketika ditanya dari mana harta kau dapat, harusnya dia mengatakan ini semua rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bertanya lagi bagaimana caranya, kita katakan kerja. Jadi kerja itu cara, tapi nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai menutup-nutupi nikmat. Tidak boleh kita menutupi nikmat. Karena apapun yang terjadi itu tidak lepas daripada campur tangan Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka jangan seperti Qarun, tapi jadilah seperti Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman diberikan nikmat oleh Allah berupa kekayaan yang melimpah, kerajaan yang luas, diberikan mukjizat yang tidak diberikan kepada para nabi sebelum dan sesudahnya, mampu menundukkan angin, mampu menundukkan kalangan jin, mampu menundukkan hewan dan yang semacamnya. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah sombong seperti sombongnya Firaun, seperti sombongnya Namrud. Justru Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia dari Allah. Allah sengaja menguji aku, kata Sulaiman, dengan karunia yang banyak ini. Apakah aku bisa kufur ataukah aku bisa syukur? Lihat, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya syukur nikmat. Nasabkan nikmat itu kepada Allah. Jangan menasabkan nikmat itu datang dari kita. Ya wajar saja saya kaya, saya ini loh kuliahnya tinggi, saya sudah doktor, sudah profesor, masa kere. Ya wajar saja saya kaya, saya kan menteri, saya kan pejabat. Ya wajar saja saya kaya, pendidikan saya tinggi sekali, pekerjaan saya mentereng, saya pilot, saya dokter spesialis, saya arsitek. Subhanallah. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita, itu tidak ada guna titel-titel itu. Karena yang namanya rezeki, yang namanya jodoh, yang namanya maut, itu semua rahasia Allah. Betapa banyak orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi, kalau Allah tidak memberikan rezeki, toh hidupnya juga susah belangsak juga. Tapi berapa banyak orang-orang yang tidak tinggi sekolahnya, mungkin pendidikannya juga terbatas, tapi kalau Allah mau memberikan rizki, jadi juga dia orang kaya. Karena rizki itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya disuruh untuk berusaha. Adapun yang memberikan kekayaan kepada kita itu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahasia kaya itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Maka jangan sampai menutup-nutupi nikmat yang Allah anugerahkan. Nasabkan nikmat itu kepada pemiliknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak kata-kata di masyarakat ini terkadang tidak sadar itu bagian daripada kufur nikmat. Yang sering saya contohkan, ibu naik motor dari rumah ke Masjid Nidaul Ilmi, kemudian di tengah jalan ada mobil yang hampir menyerempet ibu, kemudian ibu hampir terjatuh. Kemudian yang dibonceng mengatakan kepada sopirnya, kalau bukan karena kepiawaian anti yang menyetir, tentu kita sudah terpelanting mati, itulah ketabrak lori, katanya. Lah, kok bisa keselamatan dinasabkan kepada sopir? Ini kalimat-kalimat seperti ini bentuk menutup-nutupi nikmat, Bu. Harusnya dia jangan ngomong begitu, tapi harusnya dia mengatakan, kalau bukan karena Allah, kemudian Umi yang nyetir, yang pandai, yang piawai, tentu kita sudah celaka. Begitu maksudnya. Karena menutup-nutupi nikmat itu bagian daripada kufur nikmat. Atau mengatakan kepada orang, kalau bukan karena bantuanku, kalau bukan karena modal yang aku berikan, kalau bukan karena aku tolong, kamu mungkin sudah jadi gembel di jalan. Kamu sudah mungkin keluar dari Batam, tidak tahan tinggal di sini. Kamu tidak akan berhasil. Nah, ini kan kalimat ini sering kita dengar di masyarakat, seolah-olah keberhasilan seseorang ditentukan oleh kita. Tidak, keberhasilan itu yang menentukan Allah. Kita ini hanya wasilah saja. Maka bahasanya dibetulkan dengan mengatakan, kalau bukan karena Allah kemudian bantuanku. Begitu maksudnya. Karena beradab sedikit kepada Allah itu penting. Walaupun kita yakin semua datang dari Allah, tapi kita dituntut berakhlak. Kita ngomong dengan manusia saja asal-asalan tersinggung, apalagi bicara tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, namanya sitru ni'amillahi azza wa jalla. Bagian daripada kufur nikmat itu menutup-nutupi nikmat, tidak dinasabkan kepada yang memberikan nikmat. Yang kedua, wa ya'mal bi mukhalafatil mun'im. Dia melakukan sesuatu dengan nikmat yang Allah anugerahkan itu untuk menyelisihi zat yang telah memberikan nikmat kepadanya.
diberi mata oleh Allah Azza wa Jalla tidak bersyukur, malah dilihatkan kepada yang diharamkan. Diberi telinga oleh Allah tidak bersyukur, malah diperdengarkan kepada perkara-perkara yang memiliki dosa seperti ghibah, namimah dan yang semacamnya. Diberikan lisan oleh Allah bukannya bersyukur untuk membaca Quran, berzikir, mengislah manusia, berdakwah kepada manusia, justru digunakan untuk ghibah, digunakan untuk nipu, digunakan untuk dusta, digunakan untuk mengadu domba dan begitu seterusnya. Diberikan nikmat tangan, diberikan nikmat kaki yang harusnya dilangkahkan ke tempat-tempat yang sekiranya di situ ada pahala. Melangkah ke majelis ta'lim, melangkah ke masjid, melangkah ke tempat-tempat untuk bersilaturahim, malah dilangkahkan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua dalam rangka menyelisihi orang atau zat yang memberikan nikmat kepada kita, Allah. Maka itu bagian daripada kufur nikmat. Jadi kufur nikmat itu tidak menggunakan nikmat Allah kepada yang semestinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah dua perkara yang harus dipahami tentang adab kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kufur kepada Allah dengan tiga macamnya: syirik, murtad ataupun nifaq. Yang kedua, jangan kufur kepada Allah artinya mengkufuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena dua kufur ini menunjukkan tidak beradabnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab dengan manusia. Apa saja adab dengan manusia ini? Inilah masuk pada hukukul ashr namanya. Ya. Di antaranya adab kepada manusia, saya baca secara singkat baru kita jelaskan. Pertama, beradab dengan kedua orang tua. Beradab dengan kedua orang tua. Kemudian yang kedua, beradab dengan pasangan kita. Pasangan kita antar suami dan juga istri. Kemudian juga beradab dengan bidzil qurba, dengan kerabat-kerabat kita. Kemudian beradab dengan anak-anak yatim. Kemudian beradab dengan tetangga-tangga dekat ataupun jauh. Kemudian beradab dengan fakir miskin. Beradab dengan fakir miskin. Kemudian beradab dengan ibnus sabil, orang-orang yang ada di jalan yang sedang safar. Kemudian beradab dengan milkul yamin, dengan budak atau hamba sahaya. Inilah adab-adab yang ke-10 yang harus diperhatikan. Pertama, adab kepada Allah. Sekarang masuk pada adab kepada makhluk. Adab kepada makhluk yang pertama kali adab kepada orang tua. Selain kita bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita pun harus bersyukur dengan keberadaan orang tua yang menjadikan kita ada. Kalau bukan karena Allah, kemudian kedua orang tua, kita tidak akan ada di permukaan bumi. Jadi adanya kita karena adanya mereka. Satu hari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu melihat ada orang yang sedang tawaf. Dia menggendong ibunya. Kemudian setelah tawaf 7 putaran, dengan lelah letihnya dia gendong ibunya sampai selesai dalam manasik haji. Dia datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Wahai Ibnu Umar, apakah kebaikan diriku kepada kedua orang tuaku yang sudah kuhajikan dengan cara kugendong dari awal manasik haji sampai selesai haji? Apakah ini cukup berbuat baikku kepada kedua orang tuaku?" Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Belum, bahkan satu hentakan nafas ibumu saat melahirkanmu itu belum tertebus dengan perbuatan." Subhanallah. Satu hentakan nafas seorang ibu melahirkan kita, itu tidak bisa ditebus dengan kebaikan kita kepada ibu kita dengan cara menghajikan kedua orang tua kita dengan menggendongnya. Menggendong semen saja itu sudah lelah. Ini yang digendong lebih berat dibandingkan semen. Mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 hari tasyrik, dia harus melakukan sa'i, dia harus melakukan tawaf, dia harus melakukan lempar jumrah, mabit di Muzdalifah, lempar di Mina dan begitu seterusnya dari awal sampai akhir. Lelah letih, tetapi Ibnu Umar mengatakan kebaikan itu belum ada apa-apanya dibandingkan satu hentakan nafas seorang ibu melahirkan anaknya. Saking besarnya hak kita kepada orang tua. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Makanya kenapa pahala orang yang berbuat baik kepada orang tua itu sangat besar, langsung diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga, maka yang pertama kali tauhid, kemudian Rasul mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang pertama, singkat-singkat saja. Yang kedua, akhlak dengan sesama, pasangan hidup kita. Suami kepada istri, istri kepada suami. Saya akan sebutkan masing-masing satu hadis. Adapun akhlak seorang suami kepada istri disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, an tut'imaha idza ta'imta wa an taqsuha idza kasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tajhur illa fil baiti. Kata Nabi SAW, berilah istrimu makan seperti makanan yang kau makan. Berilah istrimu pakaian seperti pakaian yang kau pakai. Dan jangan pukul istrimu di bagian wajah, dan jangan memburuk-burukkan istrimu, dan jangan mengeluarkan istrimu dalam kondisi berselisih kecuali tetap berada di rumahnya. Di sini Nabi menyebutkan 5 perkara kewajiban suami kepada istri. Pertama, memberi makan sebagaimana yang suami makan. Maka zalim seorang suami kalau memberi makan istrinya tidak lebih lezat dibandingkan makanan yang ia makan. Suami hanya ngasih per bulannya 500.000, itu tuh 1 bulan tuh. Dibagi 30 hari, ya dapatnya 3 teh, tahu tempe, teh satunya apa tuh? Toge. Nah itulah 3 teh ya. Tapi kalau dia pulang dari kerja, mampir pula dia ke nasi padang, istri tak tahu. Atau ngajak kawannya ditraktir pula lah di mana itu? Warteg. Lauknya pula lebih lezat dibandingkan yang dimakan istrinya. Zalim. Suami yang seperti ini zalim. Ataupun yang kedua, memberi pakaian, pakaian suami pula lebih mahal dibandingkan pakaian istri. Kalau suaminya mereknya branded, semua di atas 1 juta atau pakaiannya, istri pula kemudian diberi pakaian yang biasa-biasa saja, yang harganya 100.000 dapat 5. Jadi kan 10 ribuan, bisalah ambil di luar. Lah ini tidak boleh seperti itu, zalim suami kayak gitu tuh. Karena harus memberikan pakaian sesuai dengan pakaian yang dipakai. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala tadribil wajha, tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh memukul wajah. Karena wajah itu bagian yang paling mahal bagi seorang wanita. Ratusan juta uang ibu itu terpasang di wajah. Gara-gara wajah itulah keluar macam-macam kosmetik yang harganya itu tidak murah kan. Gara-gara wajah, setiap hari uang suami berkurang untuk perawatan mata, perawatan halis. Bayangkan, bulu mata, terus bulu-bulunya pun diperhatikan. Itu belum pipinya, belum lehernya, belum telinganya, belum rambutnya. Makanya itu wajah itu tempat yang sangat berharga. Jarang seorang ibu kalau ngaca itu kakinya dulu kan. Ibu kalau ngaca kakinya dulu apa? Tangannya. Pasti wajahnya dulu. Tengokin ada jerawat tidak. Kalau sudah ada jerawat satu, stresnya 1 bulan tuh. Gimana ngilanginnya? Karena wajah bagi seorang wanita itu berharga. Lah tempat yang sangat berharga tiba-tiba dihinakan dengan pukulan suami. Apa itu tidak sebuah penghinaan? Makanya Rasul mengatakan jangan pukul wajah. Kalaupun harus memukul, cari areal selain wajah. Entah pahanya, entah betisnya kan itu. Dan itu pun tidak berbekas dan tidak boleh menyakiti dan menyiksa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wala tuqabbih, tidak boleh memburuk-burukkan. Karena terkadang ada seorang suami itu yang ketika bermasalah dengan istrinya, maka tidak ada bedanya dia dengan wanita. Dicaci maki istrinya, dicaci maki keluarganya. Nah, ini juga suami yang tidak beradab. Dan yang terakhir, wala tahjur illal fil bait. Kalau ada masalah jangan ngusir. Ada suami bermasalah dengan istrinya, diusir istrinya, pulang kau ke rumah orang tuamu.
Bahkan saya pernah melihat ada orang rumah tangga bermasalah, Bu. Suaminya langsung beli koper di pasar, langsung dimasukkan pakaian istrinya, dilempar langsung ke teras. Pergi kau dari sini, gitu. Nggak boleh, Bu. Ya, ini suami yang tidak berakhlak. Ini contoh hadis. Ya banyak lagi kewajiban suami kepada sini, satu hadis saja karena waktu. Kemudian yang kedua, akhlak istri kepada suami. Saya sebutkan satu hadis juga. Nabi SAW mengatakan dari Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu, ketika seorang sahabat datang kepada Rasul, apa kewajiban kami istri-istri kami kepada suami itu? Maka Rasul mengatakan, idza nadhara ilaiha sarrathu. Pertama, kalau suami memandang istrinya, menyenangkan suaminya. Kalau suami memandang istrinya, menyenangkan hati suaminya. Betapa banyak suami yang sakit hatinya ketika istri memasang wajah yang tidak disukai suaminya. Maka pasanglah wajah yang jangan sampai menyakiti hati suaminya. Apalagi suami lagi lelah, letih bekerja gitu ya. Yang pulang ke rumah itu supaya kelelahan itu hilang dengan dihiburnya oleh pasangan rumahnya. Tapi betapa banyak suami yang pulang ke rumah bukan hilang penatnya, bertambah-tambah capeknya. Kenapa? Karena sudah lihat iblis di kantor, lihat setan pula di rumah. Jadinya kan penat, Bu. Maka jadilah Khadijah. Ketika Rasul ada masalah, kemudian Rasul memanggil-manggil Khadijah dan mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun menghibur hati Rasul, menyelimutinya, kemudian mengatakan, wallahi la yuhzikallahu abada. Demi Allah, engkau tidak akan dihinakan sama sekali. Kemudian dihibur, engkau orang baik, engkau orang ini, engkau orang itu, dan begitu seterusnya. Idza nadhara ilaiha sarrathu. Termasuk juga sarrathu adalah dengan menjaga penampilan, menjaga gaya, ya, menjaga pelayanan. Macam mana suami supaya jangan sampai tidak suka dengan saya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza amaraha ata'athu. Apabila suami memerintahkannya, dia pun taat. Kalau suami memerintahkan sesuatu, maka langsung taat. Jangan suami bilang A, ibu pula bilang B. Suami bilang B, ibu pula C. Suami bilang ke barat, ibu pula ke timur. Maka tidak boleh setelah mentaati perintah Allah, maka ada kewajiban ibu mentaati perintah suami. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa in aqsama biha abarathu. Kalau suami bersumpah melarang sesuatu, maka harus ditaati larangannya. Kata suami, jangan pergi, ya diam di rumah. Jangan pergi, malah pergi. Jangan bergaul dengan si Anu, ya sudah, enggak usah bergaul dengan si Anu. Malah bergaul dengan si Anu. Jangan main HP, kata suami. Ya udah, taruh HP-nya. Malah sembunyi di kamar mandi main HP. Nah, ini istri yang tidak taat dengan suami kayak gini. Jadi ciri-ciri istri yang taat itu, kalau suami melarang sesuatu, maka dia berhenti dari larangan itu. Jangan begini, ya jangan begini. Jangan begitu, ya jangan begitu. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, wa in ghaba anha hafizat fi malihi wa nafsiha. Ketika suami tidak ada, kata Rasul, entah safar, entah kerja, entah kemana, maka jaga kehormatannya. Dia ada suami, jangan memasukkan orang yang tidak disukai suami. Jaga harta suami, jangan dihambur-hamburkan. Mumpung suami tidak ada, akhirnya kemudian dihambur-hamburkan hartanya. Maka ini juga bukan bagian adab seorang istri kepada suami. Ini contoh dua hadis tentang hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, di antara adab yang diajarkan Nabi SAW adalah adab dengan tetangga. Tetangga ini, Bu, terbagi menjadi tiga. Ada tetangga yang sekaligus dia kerabat. Yang kedua, ada tetangga tapi dia bukan kerabat. Ada tetangga itu, pertama ya, saya ulangi, ada tetangga, dia tetangga kita, dia kerabat kita dan agamanya Islam. Yang kedua, ada tetangga, dia tetangga kita, agamanya Islam, tapi bukan kerabat kita. Kemudian yang ketiga, ada tetangga, dia tetangga kita, dia bukan kerabat kita, dan dia bukan muslim. Ini beda perlakuannya, Bu.
Pertama, kalau kita punya tetangga plus kerabat plus juga muslim, maka dia punya 3 hak. Pertama, hak bertetangga. Yang kedua, hak berkerabat, dan hak seorang muslim. Yang kedua, kalau tetangganya bukan kerabat tapi dia tetangga dan muslim, maka dia memiliki 2 hak. Hak bertetangga dan hak seorang muslim. Kemudian yang ketiga, kalau dia bukan kerabat, bukan seorang muslim, tapi dia tetangga, tetap dia punya hak, namanya hak bertetangga. Contohnya wayamnaunal maun, jangan mencegah apapun dari benda-benda rumah kalau dipinjam kasih, walaupun dia bukan muslim. Dia datang ke ibu, pinjam rantang bu, ibu kasih. Pinjam sendok, ibu kasih. Pinjam pisau, ibu kasih. Pinjam beras, ibu kasih. Pinjam garam, ibu kasih. Itu namanya hak kepada tetangga bu. Karena Allah mengancam wayamnaunal maun, termasuk para pendusta agama adalah mencegah, tidak mau memberikan apa yang dipinjam tetangganya. Maka ini hak dengan tetangga. Gambarannya hak bertetangga itu adalah saling menghormati, baik tetangga kita muslim ataupun kafir. Saya contohkan 2 hadis Nabi SAW. Pertama, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya kepada Rasul tentang seseorang yang dia salat malamnya tiap malam, kemudian puasa sunnahnya tiap hari, kemudian sedekahnya tiap waktu, kemudian berbuat baiknya tiap saat. Pokoknya sempurna seorang wanita ini. Tetapi satu hal yang kurang dari wanita ini, kata orang ini, ya Rasulullah, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lisannya suka menyakiti hati tetangganya. Maka Rasul mengatakan, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Orang itu tidak punya kebaikan walaupun salat malam tiap malam, walaupun puasa sunnah tiap hari, walaupun sedekah tiap saat, tetap tidak punya kebaikan, dan wanita itu pantas masuk neraka. Maka berbuat baik kepada tetangga yang paling utama adalah menjaga lisan bu ya. Jaga lisan. Lisan ini tak betulang. Kadang-kadang baru mendapatkan kabar tentang tetangganya langsung disebar. Kafa bil ithmi kadiban. Kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bikulli ma sami. Kata Rasul, cukuplah orang itu membawa dosa banyak ketika dia menyambung lidah apapun yang didengar telinganya. Kalau ibu nih pamannya ada bertiga ngobrol, tahu-tahu yang satu ngasih berita-berita hoak, ya, ngerumpi, tahu-tahu ibu sambung lidah ngomong kepada yang lain bu, itu ibu membawa dosa besar. Maka yang selamat adalah diam. Orang yang paling selamat, yang punya akhlak dengan tetangga itu adalah yang lisannya diam. Om tahu nggak si Anu? Nggak tahu, padahal tahu. Ya. Masa nggak tahu om? Nggak tahu. Itu yang paling selamat bu. Masa tetangga sebelah nggak tahu? Nggak tahu. Itu ya bu ya. Kalau ibu ingin selamat, bilang kalimat nggak tahu, walaupun ibu tahu. Karena tidak ada kalimat yang bisa menyelamatkan tetangga dengan tetangganya kecuali kalimat saya tidak tahu. Tapi kalau saya katakan saya tahu, pengen lebih tahu tidak? Mau saya kasih tahu tidak? Tahuan betul atau tahuan benar? Ini yang nggak beres nih bu. Ya. Jadi ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an, kata Nabi SAW, idza tabakhta maraqatan faqsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau engkau masak sebuah masakan, perbanyak kuahnya, kata Rasul, kemudian bagi-bagi tetanggamu. Kalau engkau masak sebuah masakan, perbanyak kuahnya supaya jadi banyak, kemudian bagi-bagi tetanggamu. Hadis ini sebenarnya bukan bicara ngasihnya bu, karena terkadang yang kita kasih kepada tetangga itu rupanya lauk di tetangga lebih enak daripada lauk yang kita kasih bu. Bukan itu maksudnya hadis ini. Hadis ini maksudnya ditinjau dari akhlak. Kadang-kadang tetangga ini kalau kita mengasih sesuatu walaupun mungkin yang dikasih itu tidak berharga bagi dia, tetapi dengan memberikan sesuatu kepada kita bentuk hadiah itu bagian akhlak yang berkesan dalam hidup bertetangga. Nggak apa-apa bu, ibu masak sop nih, ayamnya mungkin 1 ruas jari, tapi airnya setengah ember bu. Kasih kaldu banyak-banyak, kemudian berikan kepada tetangganya. Ini contoh saja ya, tapi jangan bakhil juga bu, atau manas-manasi tetangga. Tahu tetangga ini orang susah, ibu masak ikan asin pula lah, 7 meter 8 meter kecium baunya, tapi tak mau ngasih.
Nah, itu kan namanya manas-manas ibu. Ya, kalau masak itu sampai kecium tetangganya, kasihlah tetangga itu supaya nggak penasaran. Jangan sampai ngintip masa apanya orang ini. Nah ini tapi yang jelas bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang saling memberikan hadiah. Alangkah indahnya sebuah perumahan itu kalau saling berikan hadiah. Saling tukaran lauk. Si Anu, Umi Anu kemarin ngasih itu kepala ikan. Nah, sekarang saya kasih kepala ayam. Nah, contohnya ya. Oh, itu yang itu kemarin itu ngasih itu buntut ikan, saya kasih ceker ayam. Jadi nggak masalah, Bu, tukar-tukaran gitu ya. Tukar-tukaran dan kita hargai. Dan itu akan menanamkan perasaan cinta karena hadiah itu membangkitkan cinta. Kemudian juga adab yang berikutnya adab kepada kerabat. Adab kepada kerabat ya tentu lebih dekat, lebih didahulukan dibandingkan adab kepada tetangga. Harus lebih lagi. Ya. Kemudian di sana ada adab kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada ibnu sabil, kepada budak-budak dan begitu seterusnya yang tidak mungkin kita jelaskan karena waktu juga. Inilah di antara pentingnya kita menanamkan akhlak dalam kehidupan kita, baik akhlak kepada Allah ataupun akhlak kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Taib, kalau kita ada kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.